قلوب المؤمنين بالمعرفة فاطمأنت قلوبهم بالتوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan puji dan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai siang hari ini ruh-ruh kita masih menyatu dari jasad kita. Napas kita masih keluar masuk dari tenggorokan kita, dan seluruh anggota tubuh kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tangan, kaki, pendengaran, bahkan darah dan jantung kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita di alam dunia ini dalam rangka mempersiapkan, membekali diri kita bila meninggalkan daripada alam dunia ini, alias datangnya suatu kematian yang pasti ini akan terjadi terhadap diri kita. Kapan dan di mana kita tidak tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja Jumat ini adalah Jumat terakhir buat kita. Siapa yang bisa menjamin pulang dari sholat Jumat ini kita masih hidup? Nanti malam, besok pagi, minggu depan, tahun depan. Nah, oleh karena itu selagi roh menyatu dari jasad ini, selagi nafas keluar masuk dari tenggorokan ini, janganlah kita sia-siakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat menerangi daripada kubur kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi akhir zaman dan penutup dari segala nabi. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di wilayah kita, bahkan di negara kita yang tercinta ini, bila ada orang yang mengaku-ngaku Nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita jaga diri kita, keluarga kita, wilayah kita, bahkan negara kita yang tercinta ini dari paham-paham, dari ajaran-ajaran, dari aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan yang akan merusak akidah Islamiyah kita, termasuk paham-paham komunis Indonesia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dengan iman dan takwa pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau diminta untuk mensolatkan jenazah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diminta oleh para sahabat untuk mensolatkan jenazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiyakannya. Namun sebelum sholat jenazah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, aku ingin mensolatkan jenazah ini, namun sebelumnya aku ingin bertanya, apakah jenazah ini mempunyai hutang piutang? Di antara sahabat, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, menjawab, ya Rasulullah, bahwa jenazah ini mempunyai hutang 2 dirham. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan itu jenazah. Tidak jadi untuk mensolatkan. Di antara sahabat yang 4 yang termasuk di dalam Khulafaur Rasyidin, beliau saling tunjuk di antara yang lainnya. Baik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka saling tunjuk pun untuk mensolatkan jenazah, namun di antara mereka tidak ada yang mau. Akhirnya menemui daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanyalah daripada sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mau mensolatkan ini jenazah? Hanya persoalan hutang 2 dirham. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, yang bila di dalam hal hutang piutang ini sangatlah berat bila seseorang tidak mau membayarnya sampai ia meninggal dunia. Rasulullah menyampaikan di dalam hadisnya, yaitu apa? Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yaqta'an. Perjalanan seseorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yaqta'anhu, sehingga hutangnya dilunasi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hutang ini sampai ke bawah kepada akhirat, maka janganlah kita menganggap enteng tentang persoalan hutang piutang kepada manusia. Sehebat apapun kita, ahli zikir kita, ahli ibadah kita, ahli Quran kita, dan lain sebagainya, bila kita meninggal dunia mempunyai hutang piutang, maka amal ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah, dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, siapapun mereka. Ustadzkah dia, kiaikah dia, pejabatkah dia, dan siapapun, bila meninggal dunia dia mempunyai hutang, la yadkhulul jannah, walaupun dia ahli sujud, dia ahli ibadah, dia ahli zikir. Inilah renungan buat kita. Terkadang kita di masyarakat menganggap remeh tentang persoalan hutang piutang, karena ini akan ke bawah sampai hari kiamat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala, bila seseorang meninggal dunia dia belum melunasi daripada hutangnya sampai dia akhir hayat nanti, maka di akhirat nanti
telah beliau disebut dengan sebagai seorang pencuri kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungan buat kita. Timbul pertanyaan buat kita. Pernahkah kita hutang dengan seseorang, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan teman dan lain sebagainya? Ini yang menjadi evaluasi buat kita. Bagaimana kita doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, munajat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan diri kita masih mempunyai hutang dengan seseorang karena dengan niat tidak mau membayarnya. Ini yang sudah terjadi problema di masyarakat. Oleh karena itu, lalu kita evaluasi diri kita tahun 2024 ini. Pernahkah kita punya hutang dengan anak kita, dengan istri kita, dengan keluarga kita, dengan sahabat kita? Jangan bicara yang begitu banyak hutang kita. Rp1.000 bila si pemberi hutang tidak rela menjadi penghalang masuk surga, walaupun kita ahli sujud kita ahli. Apalagi hutang janji. Zaman saat sekarang adalah tahun politik. Banyak calon-calon baik DPRD, DPD dan lain sebagainya terkadang berjanji kepada masyarakat, kepada umat. Bila mereka hanya sifatnya berjanji saja pada saat sebelum menjadi seorang pemimpin, namun bila mereka sudah menjadi pemimpin daripada hutang-hutang janjinya, mereka tidak mau melunasi daripada hutang janjinya, maka nanti dia orang semacam itu adalah disebut dengan pemimpin yaitu seorang yang pencuri. Lewat buat kita, tarbiyah buat kita. Bahkan mereka dikategorikan sebagai orang munafik. Tanda-tanda orang munafik kata Rasulullah di antaranya dia akan katakan apabila dia berbicara dia bisa sebelum jadi pemimpin berkata yang manis, indah, janji yang ini. Namun saat menjadi pemimpin dia lupa dengan janji. Maka orang semacam itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka merupakan ada ciri-ciri tanda-tanda daripada orang munafik. Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu aku tempatkan di keraknya daripada api neraka. Ini firman Allah yang harus kita yakini dan harus kita percayai. Bila seseorang tidak percaya dengan hadis Rasulullah, bila seseorang tidak percaya dengan Al-Quranul Karim sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia telah murtad, berarti dia telah keluar dari Islam. Namun bagi orang yang beriman, dia akan menjaga daripada janji-janjinya. Namun bagi orang yang beriman, dia akan melunasi daripada hutang-hutangnya, baik hutang berupa harta maupun hutang berupa janji yang dia harus tepati. Oleh karena itu, sama-sama melalui mimbar Jumat ini, ayo sama-sama kita jaga iman kita. Jangan kita gadaikan iman kita ini dengan urusan-urusan dunia. Apalagi calon-calon seorang pemimpin. Mereka mengawali dengan suap menyuap, dengan sogok menyogok. Harta yang mereka keluarkan bagi seseorang yang menerimanya adalah sesuatu hal yang haram, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arwasi wal berdasi bilhar, orang yang menyuap dan disuap, orang yang menyogok dan disogok untuk mengangkat dirinya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta yang mereka keluarkan untuk menyogok, dan orang yang menerima yang disuap adalah sesuatu harta yang haram. Jangan mau iman kita ini kita gadaikan dengan sesuatu hal yang bersifat ini, dengan sembako, dengan berupa harta saat serangan fajar nanti kita dikasih untuk mengangkat memilih pemimpin dengan cara menyogok dan disogok, cara menyuap dan disuap. Harta yang kita dapatkan adalah harta yang haram. Masuk ke dalam tubuh kita adalah harta yang haram. Kita berikan kepada keluarga kita dengan harta yang haram. Bagaimana nanti kita
diminta pertanggungjawaban dari Allah. Saat kapan? Saat kita masuk alam kubur. Ingat, kematian sedang menanti kita. Malaikat kecuali sedang memonitor kita. Hanya persoalan waktu. Di awal saya sampaikan, bisa saja Jumat terakhir buat kita. Oleh karena terus kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang orang tua kita, guru-guru kita, orang tua kita yang hidup diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita yang sudah tiada dijadikan kuburnya Allah min tiada juga. Urusan kita, pekerjaan kita, usaha kita, aktivitas kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan, problema, masalah kita hadapi saat ini diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sakratul maut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita meninggalkan alam dunia ini, dimatikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.